بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أحبتي في الله، أخواتي، saudari-saudari muslimah, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, semoga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, ikhlasan dalam beramal, ketulusan dalam berbuat kebaikan, serta senantiasa diberikan petunjuk untuk melakukan hal terbaik di sisa-sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ahibati fillah, akhwat, saudari-saudari muslimah, pekan ini adalah pekan terakhir di tahun 2024. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan waktu, Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada setiap makhluknya kehidupan, pasti akan bertanya kelak tentang apa yang sudah kita habiskan, bagaimana cara kita menggunakan nikmat waktu tersebut. 1 tahun sudah berlalu sejak awal tahun 2024. Kita mengingatkan ini bukan untuk merayakan atau untuk memperingati apa yang akan marak terjadi di akhir-akhir tahun dengan berbagai macam jenisnya, baik itu dengan kegiatan-kegiatan yang negatif atau dengan kegiatan-kegiatan yang bernada positif. Kita mengingatkan tentang hal ini bukan untuk memperingati hal tersebut, bukan untuk bermuhasabah khusus di akhir tahun, akan tetapi ini senantiasa kita ulang dan harus senantiasa kita hadirkan di setiap pertemuan-pertemuan kita. Tahunankah itu, bulanan, pekanan, bahkan harian. Tujuannya adalah agar setiap kita sadar bahwa nikmat hidup ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan setiap manusia kelak dari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazalu qadamu 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan beranjak, tidak akan bergeser tapak kaki anak Adam di hari kiamat hatta yus'ala an arbah, sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Di kengerian hari kiamat, di carut marutnya hari kiamat kelak dengan segala keadaan dan ahwalnya, kaki anak manusia tidak akan bergerak. Kaki anak manusia, anak Adam, tidak akan bergeser kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan 4 perkara utama ini. Salah satu yang kelak akan ditanyakan oleh Allah dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, an umrihi fima afna,
tentang umurnya. Kemana dihabiskan? Tentang tahun 2024 kita, kemana kita habiskan? Tentang detik demi detik yang sudah berlalu, kemana kita habiskan? Setelah kita akan dipertanggungjawabkan bila kita berada di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Fa'iddu lis-su'ali jawabah. Maka persiapkanlah untuk setiap pertanyaan sebuah jawaban yang menyenangkan. Kiranya kita melihat keadaan kita akhir-akhir ini menjauh dari Allah. Kembali. Selagi nafas masih di kandung badan, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Ketika kita melihat diri kita cukup memiliki kemajuan dalam ketaatan kepada Allah dibandingkan tahun-tahun, bulan-bulan, dan hari-hari sebelumnya. Jangan pongah. Jangan angkuh. Jangan ujub. Sudah berjuta orang yang tumbang dikarenakan ujub. Maka persiapkan jawaban. Untuk apa yang sudah kita lakukan di tahun ini. Dan juga tahun-tahun sebelumnya. Yang kurang baik perbaiki. Yang sudah baik pertahankan dan tingkatkan. Begitulah seharusnya keadaan seorang yang beriman kepada Allah. Salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, menceritakan tentang keadaan dirinya. Beliau mengatakan yang artinya, tidak ada satu hari pun yang paling aku sesali kecuali satu hari yang dimana umurku berkurang, akan tapi amalku tidak bertambah. Maka hendaknya kita memperhatikan setiap kita tentang amalannya, tentang perbuatannya, dan bagaimana kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, di muqaddimah pelajaran kita ini adalah sebuah peringatan yang mudah-mudahan bisa nanti disampaikan kepada sanak famili dan saudara-saudari terkasih, bahwasanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah sama sekali tidak ridha ketika ada satu orang yang mensyirikatkan diri, mensyirikatkan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ini pesan penting agar tidak terjadi lagi kejadian-kejadian buruk yang selalu terulang. Ahibati fillah, saudari-saudari muslimah, kita adalah hamba Allah. Kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bangga dan yakin dengan itu. Tapi seberapa besar kita dapat menunjukkan ketundukan kita sebagai hamba dan kepatuhan kita sebagai umat? Apakah kita ridha ketika Rabb yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, Ia Rabb yang esa, hanya satu-satunya yang memiliki kekuasaan yang demikian. Tidak ada yang bisa menyerupai apa yang ia lakukan. Kemudian ada orang-orang yang menganggap bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala ada tandingan. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa, yang tidak butuh akan siapapun, tidak anak, tidak orang tua, tidak sanak famili, dan tidak saudara. Kemudian dinyatakan bahwasannya Rabbuna Al-Ahad As-Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad, yang tidak punya anak dan tidak pula diperanakan. Kemudian ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala punya anak.
Bukan hanya itu, dinyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya saingan dan syarikat dari makhluknya yang lemah. Apakah kita sebagai hamba yang mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan ridha terhadap hal tersebut? Kalau kita tidak ridha, maka jangan bergembira dengan semua yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak tahu akan keesaan Allah. Jangan memiliki sumbangsih di dalamnya. Jangan mengucapkan selamat kalau kita benar-benar cinta kepada Allah. Kalau kita benar-benar faham akan ketundukan yang harusnya dilakukan seorang hamba. Kalau Anda dengan pongahnya mengatakan ini hanya sebatas muamalah, ini hanya sebatas toleransi, Anda berdusta. Anda bohong dalam kata cinta Anda kepada Allah. Tandanya Anda ridha bahwasanya ada yang menjelekkan, ada yang menduakan Tuhan yang Anda sembah. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan tentang keadaan yang akan terjadi dan sedang terjadi hari ini. Saya sedang tidak ingin membuka kenangan-kenangan lama, membuka musibah-musibah yang sering kali menimpa kita di akhir tahun. Saya hanya ingin mengingatkan untuk saya sendiri dan juga saudara-saudari muslimah, dan mudah-mudahan bisa nanti disampaikan tentang bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang-orang menduakan, yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadus samawat yatafattar, hampir-hampir langit itu akan bercerai-berai, gunung-gunung akan hancur, laut-lautan akan tumpah ruah. Kenapa? An-da'u lirrahmani walada. Ketika ada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Orang-orang yang mengaku dan menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak keturunan, padahal Allah Subhanahu wa taala ahadus samad. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha waladan. Tak pantas Allah Rabb Ar-Rahman punya anak. Ini pernyataan Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang dirinya. Dan ini pula yang kita saksikan hari ini ketika ada orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak, punya syarikat, punya tandingan. Lihat di awal ayat tadi apa kata Allah? Takadus samawati yatafattar. Langit akan bercerai-berai, bumi akan terpecah gempa, lautan akan melimpah tsunami. Semua kejadian-kejadian itu mengingatkan kita tentang kejadian yang terjadi dan menimpa negara kita tercinta. Ini peringatan harusnya yang bisa membuat kita sadar dan paham. Di atas segalanya ada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk setiap klaim cinta kita kepada Allah, persaksikanlah. Dan jangan ridha dengan orang-orang yang menduakan Allah, menyatakan Allah punya anak. Ini di akhir tahun dan hari ini tepatnya. Orang-orang kufar, orang-orang musyrikin bergembira dengan menyatakan Allah punya anak. Lalu ada sebagian kaum muslimin yang bukan mereka bodoh, akan tapi mereka tahu dan faham, ikut bergembira, bersenang-senang, bahkan mayoritas yang menjalankan, mayoritas yang memeriahkan hari tersebut adalah kaum muslimin. Nasallallahu alaihi wasallam. Sangat disayangkan. Maka perhatikan hal ini, ahibati fillah, saudara-saudari muslim. Kita punya izzah, kita punya kemuliaan. Jaga kemuliaan Islam tersebut. Wallah wa tallah,
kita tidak akan diinjak-injak ketika kita tidak mengucapkan hal tersebut. Sebaliknya, orang-orang yang punya prinsip dan punya dalil atas prinsip tersebut, mereka akan ditinggikan. Bukan hanya di mata Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hal tersebut, akan tapi di mata manusia-manusia yang waras, orang-orang yang punya prinsip ini akan dihargai. Maka jangan malu menunjukkan prinsip kita sebagai seorang muslim. Adapun masalah muamalah, rasanya tidak pantas, tidak perlu rasanya untuk sampai ikut menggembirakan, memberikan hari-hari tersebut. Ini peringatan penting dan sengaja kita angkat di awal pertemuan kita. Selain dikarenakan harinya yang bertepatan dengan hari tersebut, semoga peringatan ini bisa membangkitkan ghirah kita, rasa cemburu kita terhadap agama yang kita miliki, yang kita pegang, rasa cemburu kita kepada orang-orang yang menyatakan Allah punya anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghidupkan ghirah kita terhadap Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita untuk senantiasa mau menjaga keutuhan dan kemurnian Islam ini. Nasallahu taufiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua taufik. Ahibati fillah. Kita sampai pada bab tentang disukainya meminta dibacakan Al-Quran dari orang-orang yang memiliki suara yang bagus. Kita masih bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di rangkaian nasihat-nasihat beliau terkait dengan adab atau akhlak para pembaca Al-Quran. Di antara hal yang dianjurkan untuk seorang pembaca Al-Quran adalah mendengarkan Al-Quran tersebut dibacakan dari orang-orang yang suaranya bagus. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dianjurkan dan disunahkannya membaca Al-Quran dengan memperindah suara. Pada bab kali ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mencatatkan bahwasannya selain kita disunahkan, disukai untuk membaca Al-Quran dengan suara yang indah, kita juga disukai untuk mendengarkan atau meminta dibacakan Al-Quran dari orang-orang yang bersuara indah. Mari kita lihat apa yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, Faslun fi istihbabi talabil qira'ati at-tayyibati min hasanis shaut. Disukainya meminta baca Al-Quran dari orang-orang yang memiliki suara indah. I'lam anna jama'atin min as-salaf kanu yatlubuna min ashabil qira'ah min ashabil qira'ah al-qira'ati bil aswat al-hasanah an yaqra'u wa hum yastami'un. Ketahuilah, kata beliau, bahwasannya mayoritas para salaf dahulu mereka seringkali meminta kepada orang-orang yang dikenal memiliki bacaan yang bagus lagi suara yang indah untuk membacakan kepada mereka Al-Quran, sedangkan mereka menyimak bacaan tersebut. Wa hadza muttafaqun ala istihbabih. Disukainya ini, hukum disukai ini merupakan hukum yang muttafaq, disepakati dan disetujui oleh mayoritas para ulama. Artinya memang benar disukai untuk meminta baca Al-Quran dari orang-orang yang punya suara bagus. Wa huwa adatul akhyar. Ini merupakan kebiasaan orang-orang baik dari para salaf wal muta'abbidin, dan juga merupakan kebiasaan orang para ahli ibadah wa ibadillahis salihin, dan juga hamba-hamba Allah yang saleh. Artinya para salaf dahulu mempraktikkan hal ini. Mereka meminta doa, meminta dibacakan Al-Quran pada orang-orang yang punya suara bagus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagaimana yang sudah kita sampaikan di banyak pertemuan. Tujuan dari bacakan Al-Quran ini agar benar-benar bisa diresapi, agar benar-benar bisa dimaknai setiap ayat-ayatnya. Pada bab yang lalu, seorang yang baca Al-Quran dengan suara yang indah tentunya akan mendatangkan kekhusyuan ke dalam dirinya. Dia tahu bagaimana ayat-ayat tersebut dirangkai, bagaimana adanya yang baik, ya. Ketika dia berusaha untuk baca tersebut, dia akan meresapi setiap ayat yang dia baca. Begitu pula ketika seorang itu mendengar bacaan Al-Quran dengan suara yang indah dan bagus, tentunya ini akan menghadirkan kekhusyuan pada setiap telinga para pendengarnya. Kemudian ini akan berbekas di dalam hati para pendengarnya tersebut. Wahya sunnatun thabitatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini permintaan untuk baca Al-Quran dari orang yang bagus suaranya ini merupakan sunnah yang valid datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad sahha an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra' alayya al-Quran.
Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disahihkan di banyak riwayat, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud, dan kita ketahui bahwasanya Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu dari 5 orang yang direkomendasikan oleh Rasulullah, dari 7 orang yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diambil bacaan Qurannya. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian ada Abu Musa al-Ash'ari, kemudian adalah Abdullah bin Ibn Maktum, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra' alayya al-Qur'an." Rasulullah SAW minta kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abdullah, bacakanlah untukku Al-Quran." Kemudian Abdullah bin Abbas, ketika Abdullah bin Mas'ud, ketika mendengar permintaan Rasulullah SAW ini terheran. Bukannya Quran ini turun kepada engkau ya Rasulullah, kenapa engkau minta aku membacakannya? Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Saya bacakan, benar nih. Engkau minta sama aku ya Rasulullah. Bukankah Quran ini turun kepadamu? Kemudian engkau malah minta pula aku bacakan Al-Quran tersebut. Itulah kira-kira yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qal, kemudian Rasulullah SAW menimpali rasa terheran dari Abdullah bin Mas'ud. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka untuk mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh selain dariku. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Ya, kemudian aku, kata Abdullah bin Mas'ud, membaca surah An-Nisa sampai pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Sampai pada ayat dalam surah An-Nisa yang berbunyi فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Bagaimanakah kiranya ketika kami mendatangkan untuk setiap umat seorang saksi, وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, dan aku jadikan, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad untuk umatmu sebagai seorang saksi yang telah menyampaikan risalah kepada mereka. Rasulullah SAW ketika mendengarkan ayat ini dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau meminta berhenti. Hasbukal an, wahai Abdullah, tolong berhenti. Stop. Faltafattu ilaih fa idza 'ainahu tazrafan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melirik, menoleh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata air mata beliau telah mengalir dengan sangat deras. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpengaruh dengan bacaan dari Abdullah bin Mas'ud dengan suara yang indah. Al-Quran ini indah, akan lebih indah lagi ketika dia dibacakan dengan bacaan-bacaan yang indah. Dari Darimi radhiyallahu taala anhu, dan selain mereka dan dengan sanad dari Darimi, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu kana yaqulu li Abi Musa al-Ash'ari, "Dzakkirna Rabbana fayaqra'u 'indahu al-Qur'an." Bukan hanya Rasulullah SAW mempraktikkan hal ini. Para salaf dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga mempraktikkan hal yang sama. Satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Abi Musa al-Ash'ari, dan kita tahu Abu Musa al-Ash'ari siapa? Seorang qari, orang hafidh, orang ya mukri di zaman Rasulullah SAW, yang hafidh Quran, bacaannya begitu indah dan bagus. Apa kata Umar bin Khattab kepada Abu Musa? Zakirna Rabbana. Ya Abu Musa, ingatkanlah kami akan Rabb kami. Fayaqra'u indahul Quran. Kemudian Abu Musa pun membacakan untuk mereka, untuk Umar bin Khattab dan juga yang ada di sekelilingnya, dibacakan padanya Al-Quran. Wal atharu fi hadha katsiratun ma'rufah. Dan tentu saja athar atau riwayat-riwayat tentang hal ini dari hadis praktik Rasulullah SAW dan juga praktik para sahabat sangat banyak yang memberikan kepada kita pengetahuan bahwasannya inilah yang dipraktikkan para salaf, dan ini yang dicontohkan oleh para salafun salih dari Nabi, bahkan para sahabat pun mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad mata jama'atun min as-salihin bisabab qira'ati man sa'aluhu al-qira'ah wallahu ta'ala. Bahkan saking terpengaruhnya seorang tersebut dari bacaan orang-orang yang mereka minta baca, salah seorang dari salihin, dari orang-orang salih terdahulu, sampai meninggal dan wafat dikarenakan bacaan Al-Quran tersebut. Ini merupakan kisah yang tidak asing lagi ya, di kalangan para salaf, betapa mereka benar-benar memahami makna Al-Quran sehingga sebagian mereka ada yang terjatuh, tersungkur, pingsan, bahkan sampai wafat. Diriwayatkan anak dari Fudail ibn Iyad yang bernama Ali ibn Fudail ibn Iyad radhiyallahu rahimahumullah,
adalah salah satu dari beberapa orang salaf yang wafat dikarenakan tidak kuat menahan beban tangis dan rasa takut dari bacaan Al-Quran. Dikarenakan mereka benar-benar paham terhadap apa yang mereka baca. Ini merupakan bukti pula bahwasanya mereka terkadang meminta orang untuk membacakan Al-Quran. وقد استحب العلماء أن يستفتح مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن. Sebagian para ulama, terutama para ulama Syafi'iyah, menyukai untuk membuka majlis dan juga menutupnya dengan bacaan Al-Quran. Majlis apapun itu, terutama majlis-majlis ilmu, ya, majlis talabul hadis, majlis ilmu yang ada di masjid-masjid dan sebagainya, di forum-forum, diawali dengan bacaan, diperdengarkan bacaan Al-Quran dan diakhiri dengan diperdengarkan pula bacaan Al-Quran. Akan tapi terdapat khilaf, ya, di kalangan para ulama tentang apakah ini disunnahkan untuk dilakukan di setiap forum-forum atau tidak. Pendapat yang kami kuatkan setelah melihat beberapa penjelasan dari para ulama dan masyayikh, bahwasanya ini tidak mutlak disunnahkan di setiap forum, yaitu dibacakan Al-Quran dan sebagainya. Adapun di forum-forum talabul ilmi, terutama yang memang di dalamnya ada bacaan Al-Quran memang untuk belajar Al-Quran dan sebagainya, ini dianjurkan, tidak sampai ke derajat sunnah. Adapun di majelis yang lainnya, terutama majelis duniawi, majelis forum-forum seminar-seminar dan sebagainya, kami melihat tidak adanya kesunnahan untuk membaca Al-Quran di forum tersebut dan tidak menjadikan ini sebagai rundown wajib. Adapun untuk sekedar menambah keberkahan di majelis tersebut, maka ini tidak mengapa, dengan syarat tidak menyatakan bahwasanya ini merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ketika kita ingin mempraktekkan ini, apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala? "Tsumma innahu yanbaghi lil qari fi hadhihi al-mawatin an yaqra'a ma yaliqu bil majlis wa yunasibuh." Ketika kita ingin memperindah satu majlis dengan bacaan Al-Quran, maka untuk setiap qari yang ingin baca Quran di dalamnya, hendaknya dia membaca ayat-ayat yang cocok dengan forum dan kegiatan tersebut. وأن تكون قراءته في آية الرجاء والخوف والمواعظ والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والتأهب لها وكسار الأمل ومكارم الأخلاق. Seperti ayat-ayat tentang harapan-harapan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, ayat-ayat yang berisi nasihat-nasihat, ya. Kemudian tazahud yang memotivasi orang untuk zuhud terhadap dunia, kemudian mempersiapkan diri untuk akhirat, jangan sampai panjang angan-angan, ya. Wa makarimil akhlaq, serta ayat-ayat yang berbunyi menceritakan tentang akhlak-akhlak yang mulia. Seorang qari hendaknya pandai memilah, kemudian memilih ayat-ayat pada saat-saat tertentu. Misalnya di ayat-ayat yang akan dibacakan di majelis Quran seperti halaq Quran, ya. Hendaknya mungkin dibaca tentang ayat-ayat keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran, serta mungkin ayat-ayat yang berisi ancaman untuk orang-orang yang melalaikan Al-Quran. Kalau berada di majelis-majelis ya, majelis misalnya walimah, bacakan ayat tentang pernikahan, tentang hubungan suami dan istri, maka inilah yang dianjurkan oleh para salaf ketika memang ingin menghiasi satu majelis tersebut dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Semua pernyataan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari awal fasal ini sampai akhir fasal yang tadi kita sebutkan, semuanya menunjukkan kesunahan atau dianjurkannya untuk meminta bacaan Al-Quran agar dibacakan dengan orang-orang yang bagus suaranya. Termasuk di dalamnya ketika kita ingin memperdengarkan dari murotal-murotal yang sudah ada, ya. Kalau kita memang ingin sedang menenangkan diri kita dengan bacaan-bacaan yang indah, maka pilihlah para qari yang bacaannya bagus. Terkadang itu memiliki bekas-bekas tersendiri ketika kita benar-benar menyimak bacaan tersebut dengan khusyuk, dengan tadabbur, terutama kita sambil melihat misalnya melihat tafsirnya, melihat terjemahannya. Ini tentunya akan mendatangkan khusyukan, dan inilah yang diminta dan inilah yang menjadi maksud diturunkannya Al-Quran. Wallahu taala alam. Saya kira inilah pembahasan yang bisa kita sampaikan pada petang hari ini, ya, terkait dengan disunnahkannya atau disukainya meminta baca Al-Quran dari orang-orang yang bagus, yang indah suaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di waktu yang singkat ini dan juga pertemuan singkat ini. Semoga kita bisa menjadikan ilmu yang kita
pelajari menjadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kami kembalikan kepada moderator. Kalau sekiranya memang ada satu, dua, atau tiga pertanyaan yang bisa kami jawab, kami akan jawab. Kalau tidak, kami sarankan untuk pada guru-guru kita. Wallahu taala. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustazuna Abu Hasan Huzaifa Ali Akbar BA Hafizahullah Ta'ala yang baru saja telah sama-sama kita dengarkan faedah-faedah ilmu yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu bacakan untukku walau satu ayat. Kami persilakan kepada Umahat wa Ahwat yang ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan ya kami utamakan yang berkaitan dengan materi kita pada sore hari ini. Tafadholi, silakan ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand. Atau mungkin ada pertanyaan yang pekan kemarin yang ingin ditanyakan tapi belum sempat disampaikan. Silakan ibu-ibu. Tapi Ustadz, ini baru masuk dari Afwan. Ya, silakan Umahat, ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan raise hand. Nampaknya belum ada yang masuk mengajukan pertanyaan, Ustadz Afwan. Alhamdulillah, kalau memang demikian, Allah selamatkan Anda dari pertanyaan-pertanyaan. Afwan Ustadz, ini ada yang bertanya, tapi ya, di luar tema. Silakan Ibu, mungkin langsung aja Ibu, Ibu Afrida Gustina, langsung aja Ibu raise hand. Silakan. Afwan Ustadz, ini pertanyaannya di luar tema nih Ustadz, di ruang chat. Beliau menanyakan, apakah boleh memakai Shopee Pay, Ustadz? Itu aja Ustadz pertanyaannya, singkat, padat, dan di luar tema. Baik. Sebenarnya pertanyaan ini lebih cocok ditanyakan kepada guru-guru kita yang memiliki kapabilitas yang mumpuni di bidang ekonomi Islam. Tetapi sebagai jawaban umum, dan ini merupakan pendapat saya pribadi setelah melihat bagaimana skema yang ada, dan bisa jadi yang saya dapatkan dari skema-skema yang saya dengar ini mungkin salah. Tapi yang kami ketahui dari Shopee Pay ini secara umumnya dia sama seperti yang mungkin kita lihat seperti Pay Later, ya, atau seperti GoPay, ya, GoPay. Terdapat dua pendapat dari para ulama terkait masalah ini. Yang pertama, yang menganggap atau berpendapat bahwasannya uang yang ditaruh di Shopee Pay atau GoPay ini adalah akadnya bentuknya korb atau utang piutang. Ketika diletakkan di sana, kemudian Shopee akan menggunakan uang yang sudah ada yang sudah kita storekan sebagai simpanan tadi, digunakan dan sebagainya. Dan salah satu hadiah yang diberikan oleh Shopee tadi adalah memberikan kita diskon-diskon ketika kita menggunakan pembayaran dengan Shopee Pay atau dengan GoPay tadi. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya ini merupakan titipan, seorang tersebut menitip kepada Shopee atau pada GoPay tadi. Dan ini dua pendapat ini dengan dua landasan ini memiliki hasil hukum yang berbeda. Yang pertama menyatakan bahwasanya ini adalah akad hutang piutang, maka mutlak haram, tidak boleh digunakan Shopee Pay dan GoPay, terutama menggunakan diskon yang ada dikarenakan kita menggunakan aplikasi tersebut. Misal, bayar dengan debit 50.000, kemudian bayar dengan Shopee Pay jadi 30.000. Kekurangan ini atau bonus dan diskon ini tentunya bukan tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Kenapa Shopee ini memberikan kita diskon-diskon besar-besar seperti ini? Orang yang mengatakan dan berpendapat bahwasanya ini merupakan korup, utang piutang, inilah dia terletak keharaman. Ketika orang yang diutangi tersebut memberikan hadiah-hadiah, potongan-potongan, dan ini masuk dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang kemudian ada hadiah di sana, ada kebermanfaatan di sana, baik kebermanfaatan material ataupun non material, maka terjatuh ke dalamnya riba. Ini pendapat dari yang pertama, maka mutlak haram menggunakan Shopee Pay atau GoPay, terutama menggunakan diskon-diskon. Ini pendapat yang
juga dikuatkan oleh banyak para ulama. Ya, kalau di Indonesia di tempat kita yang berdapat seperti ini ada Ustaz Arwandi Tirmizi, hafizahullah taala wa ra'ah. Adapun yang berpendapat bahwasanya ini adalah bentuk wadi'ah, ya, maka mereka memperbolehkan untuk menggunakan ShopeePay dan mempergunakan GoPay tersebut. Ya, pendapat ini juga dikuatkan dengan banyak para ulama dari Saudi Arabia, sebagaimana sudah kami yang sudah uh, Afwan, terputus suara Ustadz. Afwan Ummahat wa Ahwat, qadarullah, sepertinya Ustadz terpental dari ruang Zoom. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz bisa bergabung kembali. Sepertinya sinyal lagi sedang bermasalah di tempat Ustadz. Mohon bersabar ya, Ahad. Mudah-mudahan Ustadz bisa segera bergabung di Zoom ini. Qadarullah, ini Ustadz terpental dari ruang Zoom. Semoga Allah mudahkan Ustadz bisa bergabung kembali.
Nah, mohon maaf atas gangguan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kesabaran atas umat semuanya. Kita lanjutkan. Kita masih tersisa dan masih punya waktu beberapa menit, 10 menit lagi. Mudah-mudahan tadi pertanyaan terjawab. Untuk lebih detailnya, mudah-mudahan tadi yang sudah dijelaskan tadi cukup bisa memberikan gambaran terkait dengan hukum dari PDSUPP. Untuk memberikan jawaban yang lebih detail dan jelas, ya silakan nanti tanya kepada guru-guru kita yang bisa kita temui atau bisa share ya di YouTube dan sebagainya. Terutama Ustaz kita yang memang punya kapabilitas di bidang ekonomi Islam dan sebagainya, itu akan lebih menenangkan. Barakallahu fikum. Nah, silakan kalau masih ada pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan kita pada petang hari ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban dari akhwat yang bertanya tadi. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di ruang chat. Mungkin Ana pilihkan saja Ustaz yang berkaitan dengan materi kita di sini. Ada ya Umahat yang bertanya, Bismillah, Afwan Ustaz, izin bertanya, siapakah qori yang bagus suaranya yang bisa kami dengarkan sebagai pemula? Itu Ustaz. Nah, Ustaz. Salah satu qari yang kami sarankan dan sering kali kami sarankan ketika ada orang bertanya, terutama para pemula yang sedang belajar program tahsin, memberikan bacaan dan sebagainya, adalah Syekhul Muqri, Syekhul Syuyukh, Syekhnya para masyayikh di Masjid Nabawi, Syekh Ibrahim Al-Akhdar, hafizahullah ta'ala. Bacaan beliau dengan ada yang begitu luar biasa, kemudian wakaf dan tidak yang tepat, ya bacaan yang tenang, ini sangat baik untuk didengarkan, terutama bagi yang pemula dan ingin mempelajari bacaan-bacaan yang baik dan benar. Adapun bacaan-bacaan yang memang untuk diperdengarkan sehari-harian, tentu satu orang dengan orang lain akan berbeda, ya. Karena mungkin ada yang suka dengan suara ini, ada suka dengan suara yang lain, ya. Uh, itu tergantung selera masing-masing. Kan irama orang itu kan kadang ada yang bilang bahwasanya irama Syekh ini bagus, ternyata yang ini oh enggak, kurang, saya kurang. Tapi untuk pemula ada baiknya mendengarkan bacaan-bacaan yang sedikit lambat, yang sedikit lebih jelas pengucapannya, huruf-hurufnya. Dan diantara yang kami sarankan adalah Ibrahim Al-Akhdar. Ada pula Syekh Mahmud Al-Minshawi, ya, atau Muhammad Khalil Al-Qusari dan sebagainya. Ini sangat baik untuk didengarkan terutama para penuntut ilmu yang baru belajar tafsir Quran. Ini bagus juga untuk anak-anak, ya. Ini mungkin salah satu atau dari beberapa qori yang bisa saya sarankan. Allah ta'ala. Nah, Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Nah, Bismillah, Assalamualaikum ya Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga. Bagaimana hukum meminta dibacakannya Al-Quran pada saat acara walimah yang banyak dilakukan sekarang ini, seperti para qori membacakan 1-2 ayat Al-Quran sebelum dimulainya acara akad nikah? Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, ada perbedaan para ulama terkait dengan membaca Al-Quran di tempat-tempat yang bukan untuk menuntut ilmu atau tidak, bukan untuk khusus dibacakan baca Al-Quran, seperti walimah atau seminar-seminar forum-forum yang tidak ada kaitannya dengan bacaan Al-Quran tersebut. Pendapat dari guru-guru kami yang itu kami lebih condong kepadanya adalah tidak membiasakan setiap majelis, setiap walimah, setiap kenduri, setiap kegiatan dibacakan Al-Quran di dalamnya. Karena takutnya nanti orang-orang akan mengira bahwasanya kalau tanpa bacaan Al-Quran maka tidak sah atau tidak afdal. Ini yang ditakutkan. Nah, tapi kalau memang untuk ya sebagai tabarrukan, mengambil ngalap berkah dari bacaan Al-Quran tersebut, maka ini tidak mengapa, dengan catatan jangan menjadi sesuatu yang wajib dan mesti. Misal, kalau sekiranya nanti qori'nya tersebut tidak ada, ya, atau jangan sampai ada takalluf di sana, sampai membebani diri, misal sampai bayar orang. Dan tentunya sudah pernah kita bahas bagaimana hukum mengambil upah dari bacaan Al-Quran, bukan mengajarkan, ya, dari bacaan Al-Quran yang dibaca di forum-forum atau di walimah. Kalau sampai hal demikian dilakukan, ya sengaja membayar yang tinggi untuk menghadirkan seorang qori, atau sengaja qori ini dan sebagainya, tidak bisa qori lain, maka ini sudah jatuh pada hal yang terlarang. Sudah jatuh pada hal yang terlarang. Oleh karenanya, di antara
kefakihan seorang yang menjawab atau seorang berfatwa ini dari guru-guru kita, dan mereka tidak membolehkan dan tidak membuka celah itu lebar-lebar. Karena ketika dibuka lebar-lebar, maka akan datang nih masalah-masalah yang seperti ini. Ya, masalah takalluf di sana, kemudian menjadi serasa tidak afdal. Ya, kalau tidak ada ya sudah jalan saja. Ya, itu kiranya yang bisa kami jawab. Lebih baiknya ya, tidak mesti ada hal-hal tersebut. Tapi kalau memang ada, tidak terlarang dan juga bukan satu hal yang bid'ah atau satu hal yang terlarang. Dan tapi untuk menutup celah-celah tersebut, maka kalau bisa ya bacaan biasa saja, siapa yang ada dihadiri, yang ada di hadapan kita yang memang bacaannya bagus, ya silakan diminta untuk baca Al-Qur'an. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik, alhamdulillah jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya dari ruang chat. Pertanyaannya, izin bertanya Ustadz, bila seorang akhwat membaca Al-Quran terdengar oleh bukan mahramnya, apakah berdosa? Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fiqh. Nah Ustadz. eh, sepertinya pertanyaan ini berulang dan sudah pernah ditanyakan di 2 pertemuan atau 3 pertemuan yang lalu, ya, kalau tidak salah, terkait dengan mengeraskan bacaan Al-Quran pada bab tersebut. Kalau itu berarti mungkin di pembahasan ke 49 atau 50, wallahu alam. Tapi sudah pernah kita jelaskan, ditanyakan hal yang seperti ini. Tapi untuk mengulang, mungkin ada yang tidak hadir di majlis tersebut dan juga rekamannya qadarullah belum bisa untuk dinaikkan ke sosial media. Eh, Kalau memang bacaan tersebut ya tidak menyengaja, dan juga bacaan seorang perempuan tersebut bukan bacaan yang mendayu-dayu, memang tegas bacaan seorang pembaca Al-Quran, maka tidak mengapa, terutama pada proses belajar mengajar. Tapi kalau tidak ada hajat, kalau tidak ada kepentingan untuk mengangkat suara untuk membaca Quran, dan kita ketahui bahwasanya di sekeliling ada para lelaki, maka lebih baik dihindari. Misal di masjid, ya, kemudian kita bagian belakang, bagian akhwat, kemudian yaudah, bukan sedang proses belajar mengajar, bukan proses tahsin, kemudian kita mengangkat suara membacakan Al-Quran sehingga terdengar oleh laki-laki yang berada di depan, maka ini lebih baik dihindari. Kan, tapi kalau baca Quran dalam proses belajar mengajar, maka ini tidak mengapa. Dengan catatan tadi, jangan sampai suara tersebut mendayu-dayu, harus dengan bacaan-bacaan yang tegas, ya, harus dengan bacaan-bacaan yang jelas, ya. Kemudian jangan ditambah dengan bumbu-bumbu lainnya, dengan memperindah suara dan sebagainya. Adapun fitnah yang terjadi hari ini, adanya qari'ah-qari'ah yang khusus bacakan Al-Quran, maka ini adalah fenomena yang sangat disayangkan, dan ini justru menjatuhkan beberapa harga dan martabat para wanita-wanita salihah. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan juga diperintahkan oleh Al-Quran. Wa qarna fi buyutikunna wa tabarrujna tabarruj jahiliyatul ula. Tetaplah di rumah. Artinya, tetaplah di rumah dengan segala apa yang ada di rumah tersebut. Artinya, kalau tidak ada kebutuhan untuk keluar, kalau tidak ada kebutuhan untuk mengeraskan suara ketika baca Al-Quran, maka maka jangan sampai diangkat suaranya. Karena pas belajar mengajar di halaqah dan sebagainya, maka ini tidak mengapa. Ya, kalau tidak ada hajat, lebih baik untuk dikecilkan suaranya dan hanya terdengar oleh 1 atau 2 orang di sekeliling kita. Allah taala. Nah, silakan kalau ada satu pertanyaan yang tersisa. Ustadz, mungkin satu pertanyaan lagi. Eh, ini ada pertanyaan dari salah satu umahat. Afwan Ustadz, ini Afwan Ustadz, izin bertanya, eh, bagaimana ketika kita sudah belajar ada rasa takut salah baca sehingga menjadi terbata-bata dan terkadang terputus di tempat yang tidak pada tempat wakaf. Qadarullah, sejak sakit vertigo, anak agak lama mengingat dan membaca huruf demi huruf. Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Nah Ustaz. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada saudari penanya, kemudian memberikan juga kesabaran untuk saudari penanya, dan juga memberikan kesehatan kepada seluruh ibu-ibu yang hadir dan juga seluruh kaum muslimin. Dalam kasus yang seperti ini perlu ditanyakan lebih detail. Yang ditakutkan itu sebenarnya apa? Kalau ditakutkan itu adalah kurang tepatnya peletakan lidah, peletakan gigi, peletakan mulut dan sebagainya, ini merupakan bentuk takalluf yang tidak terpuji. Misal ketika huruf ro, selalu ragu dan takut, ini berapa getarannya, ini berapa takrarnya.
atau pengucapan huruf sin, apakah lidahnya sudah pas di tempatnya dekat dengan gigi dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah satu hal yang justru mengganggu dan terswis dari syaitan ini. Maka rinci lagi apa yang dimasukkan dari ya, takut salah dan sebagainya. Kalau takut salah ini adalah takut lahan jali, takut jatuh pada kesalahan-kesalahan yang dapat merubah makna-makna Al-Quran, misalnya takut merubah harakat, takut merubah huruf dalam satu bacaan Al-Quran, maka ini wajib malah harus kita benar-benar perhatian dan sebagainya. Itu kalau sampai hanya takut-takut was-was, takut tidak tepat, ya padahal bacaan Al-Quran tersebut kalau benar-benar dipelajari, tafsir Al-Quran ini kalau benar-benar secara dipelajarinya, maka justru memudahkan seorang ini ketika dia membaca Al-Quran. Maka hati-hati dengan tadlis, hati-hati dengan takalluf, membebani diri sendiri. Kita belajar tafsir Al-Quran ini untuk mempermudah kita baca Al-Quran. Jangan sampai ada beban, dan sebagainya, sehingga seperti orang tercekik dan sebagainya. Ini sudah jatuh pada hal yang terlarang, bukan hal yang baik lagi. Maka ketakutan-ketakutan seperti ini, kalau memang ketakutannya jelas, bukan sekedar waham dan waswas saja, maka ini tidak mengapa, tidak masalah. Dan minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar segera menjauhkan kita dari kesalahan-kesalahan dan ketakutan-ketakutan seperti ini. Tapi kalau ketakutannya waham, ketakutannya pada hal-hal yang sifatnya adalah lahan khafi, dikarenakan hal ini kita justru takut membaca Al-Quran dan sebagainya, ini semua waswas dari syaitan. Maka perhatikan, kalau lihat apa yang dilakukan tersebut apa sebenarnya. Kalau ya tadi saya katakan, kalau takutnya itu kurang tepat makharijil hurufnya dan sebagainya, ini semuanya adalah waswas syaitan. Ya, maka perhatikan ini baik-baik. Jangan sampai rasa takut tersebut menjauhkan kita dari membaca Al-Quran. Kita menjadi bata-bata baca Quran dan sebagainya. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita miliki ilmu manfaat yang dapat meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf atas terjadinya gangguan yang tadi terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kesabaran tuntunan sekalian. Kami mohon maaf juga atas segala kekurangan yang kami miliki, kurangan ilmu, cara menyampaikan dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami, mengampuni keluarga kami, istri, anak, orang tua, guru-guru, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang tersebar di permukaan bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam An-Nawawi, merahmati guru-guru kita yang masih hidup dan yang sudah wafat, dan menjaga mereka yang masih hidup. Kami tutup dan kami juga izin undur diri, dan jangan lupa untuk meminta pengkabulan atas setiap amalan yang kita lakukan. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna as-sami'ul. Dan terima kasih kepada siapapun yang punya andil dalam terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan antunna, dan juga setiap yang datang dan hadir serta mencatat dan juga menyimak kajian ini dari manapun itu, dari Pekanbaru ataupun dari luar Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang antunna dapatkan bermanfaat. Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan dalam menjawab, kesalahan-kesalahan dalam menjelaskan, silahkan nanti dicatat kemudian disampaikan kepada kami pribadi ataupun kepada yang punya punya andil di dalam terselenggaranya kegiatan ini. Kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.